Halo sahabat Infra, saya Nanda melaporkan dari Rest Area 101 arah Jakarta Tol Cipali. Saat ini saya tentunya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Kris Ade Sudiono selaku Grup COO Asa Infra. Halo, selamat malam Pak Kris. Selamat malam Nanda. Saya petugas Asa Infra. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik, saya sekarang sedang berkunjung di Rest Area KM 101 Bandung arah Jakarta. Saya izin bertanya-tanya nih Pak, untuk saat ini persiapan apa saja yang Bapak lakukan untuk menyambut Lebaran 2023? Kita di kelompok Astra Infra memang menggulirkan sebuah tema baru. Ya, selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, kita menyebut tema utamanya adalah Lebaran semakin berseri. Tentu banyak hal yang harus kita siapkan. Dan teman-teman di lapangan sudah menyiapkan semua infrastruktur kita dalam kondisi baik. Itu terbukti ketika arus mudik kemarin. Menurut pengamatan saya, semua berjalan dengan baik. Tidak ada kejadian-kejadian menonjol yang terjadi di ruas-ruas jalan tol dari kelompok Astra Infra. Untuk perbedaannya dari tahun kemarin dan tahun sekarang, persiapannya apa saja sih Pak perbedaannya? Yang pertama memang yang membuat pelaksanaan arus mudik, arus balik tahun ini lebih baik. Pengamatan saya adalah kerjasama dari semua pemangku kepentingan itu mengarah ke tujuan yang sama. Ingin menyiapkan layanan arus mudik, arus balik yang aman, nyaman dan menyenangkan. Itulah sebabnya baik dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dari Korlantas Polri, semua memiliki tujuan yang sama. Nah, dengan adanya misi yang sama itu, akhirnya setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan saling mendukung. Kita di pengelola tol menyiapkan infrastrukturnya. Kita di kelompok Astra Infra, kondisi jalan tol kita nyatakan 100% prima. Jadi perbaikan kita lakukan sebelum pelaksanaan arus mudik ini. Lalu di beberapa ruas kita lakukan pengembangan kapasitas. Contohnya di Tangerang Merak. Di Tangerang Merak kita lakukan proyek pelebaran lajur. Dari tadinya 2 lajur menjadi 3 lajur. Hal yang sama kita lakukan di ruas Cikopo Palimanan, Cipali. Kita juga menyiapkan beberapa pembangunan perlebaran lajur di depan rest area yang nantinya kita akan lanjutkan. Jadi nanti dari sisi Cikopo sampai dengan Kalijati hampir sekitar 20 kilo kita akan lebarkan menjadi 3 lajur. Di beberapa rest area juga kita tambah dengan penyiapan tambahan slot parkir baru. Nah, rasanya upaya-upaya ini menjadikan pelaksanaan arus mudik, arus balik kita mudah-mudahan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Berarti sangat matang ya Pak untuk penyambutan Lebaran 2023 saat ini. Pesannya apa sih Pak untuk para pengemudi arus balik ini? Ya, jadi dari pengalaman arus mudik kemarin, memang kita mengharapkan para masyarakat yang akan kembali ke Jakarta untuk betul-betul memanfaatkan waktu dengan sangat bijaksana. Ya, tidak selalu harus terburu-buru. Ya, jangan sampai masyarakat bergerak di waktu, di hari dan jam yang sama. Karena kalau pergerakannya terjadi dalam waktu dan tempat yang sama, itu akhirnya akan terjadi kepadatan tersebut. Nah, itulah sebabnya kita menghimbau masyarakat untuk merencanakan arus balik juga dengan bijaksana. Kita punya waktu seminggu, jadi setiap hari silahkan. Kapasitas jalan dan berbagai macam rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian rasanya bisa mengakomodasikan, memberikan kapasitas yang cukup untuk para pemudik. Nah, di luar itu tentu kita mengharapkan masyarakat selain merencanakan arus balik yang bijaksana juga mengutamakan keselamatan. Jadi masing-masing mempersiapkan kendaraannya, menyiapkan fisik dari pengemudinya, dan memanfaatkan pengaturan yang disiapkan oleh para petugas kita di lapangan.
Ya. Terima kasih Bapak Kak Kris atas persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut Lebaran 2023 ini. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Demikian perbincangan saya bersama Bapak Kris Ade Sudiono selaku Grup COO Asa Infra. Kami menghimbau untuk para pemudik agar dapat mengutamakan keselamatan serta mematuhi rambu dan peraturan selama perjalanan. Lebaran semakin berseri.